Oke, selamat berjumpa lagi anak-anak pada pembelajaran pendidikan agama Katolik untuk tingkat SMP kelas 8 kurikulum 2013, yang pada kesempatan ini kita akan mengambil tema menggali pengalaman menerima bimbingan Roh Kudus. Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, baiklah kita berdoa. Mohon untuk disiapkan hati kita dalam suasana doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur karena Roh Kudus dicurahkan dalam hati kami. Semoga kehadirannya di dalam hati kami akan menguatkan kami dalam belajar hari ini. Dialah penolong yang Kau utus dalam nama Yesus Kristus. Dialah roh kebenaran yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Biarlah Dia membimbing kami untuk selalu mengenal bisikan dan bimbingan. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa, Putra dan Kudus. Amin. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, alangkah baiknya kalian menyiapkan buku dan alat tulis untuk membuat ringkasan dan sekaligus mengerjakan soal-soal yang ada pada video pembelajaran kali ini. Masihkah kalian ingat apa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah roh kebenaran yang mengajarkan tentang kebenaran Allah, yaitu mewartakan tentang Yesus Kristus sendiri dan karya penyelamatannya. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menuntun gereja kepada kekudusan. Dengan hidup mengikuti tuntunan dan bimbingan Roh Kudus, maka setiap orang akan memperoleh keselamatan. Marilah kita simak untuk materi hari ini dari kitab Keluaran bab 13 ayat 17 sampai 22. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntut bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, anak-anak, setelah kita membaca dan menyimak bacaan tadi, berikut ini ada dua soal yang harus kalian kerjakan untuk mendalami teks kitab suci tadi. Yang pertama, bagaimanakah Roh Kudus membimbing para tokoh dalam kitab suci? Kemudian yang kedua, carilah tokoh-tokoh lain dalam kitab suci yang dibimbing oleh Roh Kudus. Nah,
Dua soal ini silakan kalian diskusikan dengan teman kalian, atau kalian bisa juga mencari jawabannya di internet. Roh Kudus membimbing kita melalui berbagai cara, yaitu melalui sabdanya dalam kitab suci. Kitab suci adalah sumber bimbingan yang pertama dan utama dalam hidup kita sebagai umat beriman. Dengan sabdanya yang kita baca dalam kitab suci, Allah mengajar, menerangi, menyatakan kehendaknya, menegur dan juga menguatkan kita. Roh Kudus juga membimbing kita melalui gerejanya. Mengikuti ajaran gereja berarti kita mengikuti bimbingan Roh Kudus, sebab gereja dalam pimpinan paus dan para uskup itu telah menerima Roh Kudus secara istimewa, yaitu dari Kristus sendiri. Roh Kudus juga membimbing kita melalui cara, yaitu melalui bimbingan khusus secara pribadi. Allah selalu membimbing umatnya, tidak hanya secara kolektif atau massal, melainkan juga bisa secara pribadi. Bimbingan secara khusus atau pribadi ini dapat berupa inspirasi atau ilham, dorongan roh untuk melakukan hal yang baik, ataupun dapat berupa tanda-tanda. Roh Kudus juga membimbing kita melalui bimbingan khusus lewat orang lain. Kita tahu bahwa kita hidup bersama orang lain. Kita dapat menerima bimbingan Roh Kudus yang berkarya melalui orang lain dengan cara belajar. Bisa juga dengan cara meminta pendapat dari orang lain yang tentunya yang berpengetahuan dan berpengalaman, serta meminta nasihat-nasihatnya. Ada beberapa hal yang perlu dikembangkan buat kita semua agar kita semakin peka menerima bimbingan Roh Kudus. Nah, hal-hal tersebut diantaranya adalah menjalani kehidupan doa yang baik dan mendalam, berdoa dengan sikap yang baik, berdoa dengan khusyuk. Tentunya ini akan menjadi sarana dan perlu kita kembangkan agar kita semakin peka untuk menerima bimbingan dari Roh Kudus. Memiliki sikap kesungguhan hati dalam mencari kehendak Allah. Percaya penuh kepada Tuhan bahwa Ia akan membimbing kita dalam membedakan roh. Kemudian senantiasa menjalin dan mencari kehendak Allah melalui firman-Nya dalam kitab suci. Menjadikan firman Tuhan itu sebagai pegangan yang pertama dan yang utama. Kemudian hal lain yaitu meminta bimbingan rohani kepada mereka yang sudah lebih lama terlibat dalam kehidupan rohani. Mari kita renungkan, apakah selama ini kalian merasa dibimbing oleh Roh Kudus? Pernahkah dalam dirimu merasa dibisikkan hal-hal yang tidak baik? Lalu bagaimana sikapmu menanggapi bisikan tersebut? Bagaimana perasaanmu ketika memutuskan untuk melakukan ajakan bisikan yang baik dalam hati? Silahkan itu direnungkan dan kemudian kalian tuliskan hasil refleksimu itu di dalam buku catatan kalian. Nah, untuk tahap ini saya akan mengadakan penilaian diri sendiri. Ini merupakan penilaian sikap spiritual
Ada 5 pertanyaan yang harus kalian beri skor. Nilailah dirimu sendiri, apakah selama ini kamu selalu, sering, kadang-kadang, atau bahkan tidak pernah melakukan hal-hal yang ada dalam pernyataan dalam tabel berikut ini. Kalian bisa membedakan dengan cara memberi skor 4, skor 3, kalau kadang-kadang berarti skor 2, dan jika tidak pernah adalah skor 1. Jadi ada 5 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, saya percaya akan hadirnya Roh Kudus. Kemudian yang kedua, saya mengimani bahwa Roh Kudus berkarya dalam setiap langkah hidup saya. 3. Saya percaya bahwa Roh Kudus mendampingi saya dalam menjalani hidup ini. 4. Saya yakin dan percaya bahwa Roh Kudus senantiasa membimbing dalam langkah hidup saya. 5. Apakah dirimu rajin mengikuti kegiatan gereja di masa pandemi ini? Kegiatan bisa secara online maupun offline. Ada 5 pertanyaan untuk penilaian diri sendiri. Silakan kalian beri skor dengan sejujur-jujurnya. Dan akhirnya kita sampai pada penutup pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena pada hari ini kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga ilmu pengetahuan yang kami peroleh ini dapat sebagai bekal kami untuk berkarya, memuji dan memuliakan nama-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk semua yang sudah menyimak video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Getarkan juga loncengnya. Salam sehat, berkah dalam.